Aksi teror yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan merupakan peringatan. Ada perlawanan serius terhadap KPK. Sudah berulang kali anggota Komisi Pemberantasan Korupsi menerima teror, tetapi pelaku dan dalangnya tidak pernah benar-benar terungkap. Serangan dengan air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan dikhawatirkan akan berakhir seperti penyerangan yang sudah-sudah tidak terungkap. Sebelum ini selain serangan fisik, KPK juga pernah menerima serangan berbau klinik. Menurut mantan juru bicara KPK Johan Budi, pada April 2010, petugas keamanan KPK menemukan sebuah bungkusan plastik hitam berisi kulit kayu dengan torehan tulisan tak dikenal. Kasus-kasus besar yang melibatkan nama-nama politisi kakap yang ditangani KPK saat ini membuat berbagai pihak khawatir akan timbul perlawanan koruptor terhadap KPK. Masyarakat Indonesia nih, rakyat Indonesia harus hati-hati dan waspada. Ini mereka pasti akan melakukan perlawanan, orang-orang yang di tengah ini, yang powerful. Dan itu bukan tidak pernah terjadi di negeri lain. Di Italia pernah para koruptor yang di parlemen berhasil mengubah undang-undang sehingga akhirnya mereka bebas. Oke. Ya, karena mereka bisa membuat undang-undang. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, kita harus waspada dan mulailah menyiapkan barisan untuk mengawal. Jangan sampai para koruptor ini mengubah undang-undang untuk menyelamatkan mereka. Dan ini DPR sendiri gencar mensosialisasikan revisi Undang-Undang KPK di sejumlah universitas ternama. Wacana revisi Undang-Undang KPK memang sudah lama bergulir. Sejak 2015, setiap kali wacana revisi Undang-Undang KPK muncul, datang penolakan dari publik. Di sisi lain, pemerintah pun belum pernah tegas menolak. Presiden Joko Widodo hanya berulang kali meminta wacana revisi Undang-Undang KPK ditunda. Kita mau nggak revisi? Kalau nggak mau tutup buku sudah. Nggak usah dikembang-kembangkan gitu loh. Ini kan pemerintahnya mau apa tidak? Kan udah 3 kali rapat konsultasi, maju mundur. Nggak maunya kan pemerintah di ujung. Ya tutup, keluarkan dari prolegnas, gitu dong. Jangan yang kena DPR terus gimana? Makanya yang pengen PDIP sama Golkar, Bang. Enggak, itu tanya istana. PDIP partai penguasa, Jokowi itu PDIP. Namun, pada akhir 2015, Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, mengklaim pemerintah ikut mendorong revisi Undang-Undang KPK. Jangan salah ya, tidak ada sama sekali pikiran presiden atau pemerintah untuk melemahkan KPK. Tapi sebenarnya esensi daripada 4 yang diusulkan KPK dan berbicara dengan kami DPR, yaitu tadi itu mengenai SP3, dan itu masa iya saya mengusulkan baik-baik pada teman-teman KPK dan juga orang lain. Dibutuhkan keberanian dan keberpihakan politik untuk melawan para tikus pengerat uang rakyat yang cerdik nan licik ini. Dalang aksi teror terhadap lembaga anti rasuah harus diungkap dan perjuangan memberantas korupsi tidak boleh dihalang-halangi. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kasus penyerangan kepada Novel Baswedan yang bukan kali pertama ini semakin membuka mata publik bahwa upaya pelemahan terhadap KPK seperti terus berjalan dari berbagai sisi. Mulai dari serangan secara fisik seperti kasus Novel dan pegawai KPK lainnya. Lalu pengkerdilan secara politik lewat rencana revisi undang-undang yang terus muncul. Nah, sampai mungkin saja pelemahan dari dalam atau internal KPK itu sendiri. Dan apakah memang negara sudah hadir untuk hal ini? Kami mengulasnya bersama Anda malam hari ini bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad dan juga Emerson Yunto, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Pak Abraham. Terima kasih. Mas Emerson, terima kasih sudah hadir. Saya ingin mulai dengan kasus Novel terlebih dahulu ya. Ini penyerangan memang bukan pertama. Nah, apakah Pak Abraham Samad ketika mendengar kabar ini, kagetkah Anda penyerangan terhadap Novel terjadi lagi? Tidak terlalu kaget. Kenapa saya nggak terlalu kaget? Karena serangan, intimidasi maupun teror terhadap orang-orang yang bekerja di KPK itu sudah datang jauh hari sebelumnya. Mulai dari periode pertama sampai periode selanjutnya dan selanjutnya. Jadi setiap saat. Oleh karena itu saya suka mengistilahkan bahwa teror, intimidasi di KPK itu kayak sarapan pagi aja, Bang Indra. Kenapa kayak sarapan pagi? Rutin. Ya. Okay. Saking rutinnya mungkin sehingga pegawai-pegawai di dalam dan para pimpinannya itu menjadi imun. Kalau teror-teror begitu dianggap biasa saja. Gitu. Tapi kalau sarapan pagi kan bisa disebut kita memaklumi menjadi rutin ya. Tapi kalau teror, apakah kemudian
saat itu Anda juga pimpinan KPK memaklumi saja bahwa teror terjadi? Enggak. Kalau keberaniannya tentu saja mengatakan imun, wah sudah sarapan pagi. Iya. Tapi bisa nggak itu dimaklumi? Nggak bisa, dan kita harus punya manajemen risiko ya dalam menghadapi itu. Oleh karena itu sebenarnya teror intimidasi itu kalau kita lihat secara luas, maksud dan tujuannya itu kan ingin melemahkan KPK, itu intinya ya. Jadi ingin membungkam orang-orang yang sedang gigih berjuang dalam memberantas korupsi. Intinya itu. Teror itu kan sifatnya ingin menimbulkan ketakutan, sehingga para anak-anak di dalam itu jadi takut dalam memberantas korupsi. Tujuannya itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa teror-teror ini terus menerus berlangsung dan mengalami eskalasi yang meningkat? Karena kita tidak pernah menyelesaikan teror-teror ini. Tidak pernah aparat keamanan itu menangkap pelaku teror-teror itu dan membawa ke aparat penegak hukum dan persidangan. Itu masalahnya, baik pelaku di lapangan maupun intelektual dadernya. Aktor intelektualnya begitu ya. Seandainya saja teror-teror di masa lalu itu bisa diselesaikan, ya, pelakunya bisa ditangkap, saya pikir kejadian yang menimpa Novel Baswedan ini mungkin tidak terjadi. Masalah kapabilitas penegak hukumnya yang tidak bisa mengungkap itu secara tuntas atau keinginannya yang tidak ada? Saya melihat keinginan yang kuat seharusnya. Jadi negara ini harus punya keinginan yang kuat untuk bisa mengungkap kasus-kasus teror ini. Kalau kita punya keinginan yang kuat, saya pikir infrastruktur untuk melakukan penyelidikan, infrastruktur aparat keamanan kita itu terpenuhi untuk melakukan penyelidikan itu. Keinginan yang tidak kuat selama ini atau tidak ada keinginan untuk itu? Mungkin ada ya, tapi tidak terlalu kuat menurut saya. Tidak terlalu kuat. Oleh karena itu yang terjadi seperti sekarang ini. Dan ini kita sesalkan sama sekali karena common sense kita sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan, ini nggak bisa kita terima nih ada orang melakukan begini kan. Kalau kita lihat kan posisi Novel itu kalau berulang kali dimunculkan dalam berbagai pemberitaan, pernyataan-pernyataan dari pimpinan KPK juga, mungkin sempat dari Anda juga begitu Pak Samad, bahwa posisinya sangat penting orang ini kan, menjadi penyidik yang senior di situ. Tapi dengan mudahnya kita saksikan juga waktu demi waktu penyerangan terhadap Novel itu mudah sekali berulang begitu. Negara sudah hadir belum sih sebenarnya? Kelihatannya negara nggak hadir. Jadi negara tidak memberikan perlindungan yang maksimal. Walaupun di dalam SOP KPK sendiri tentang perlindungan itu ada, tapi lagi-lagi menurut saya itu sangat minimalis. Zaman saya pimpinan, kita itu cuma dikawal oleh satu orang. Pimpinan? Ajudan ya. Itu namanya ajudan. Jadi minimalis sekali, dan itu pun tidak 1 kali 24 jam ya, sangat minimalis. Kalau sekarang sih saya lihat sudah lumayan, setiap pimpinan 2 ya. Tapi kan yang harus dipikirkan, kita harus punya mekanisme. Jadi KPK harus punya mekanisme bagaimana caranya melakukan perlindungan yang maksimal buat pegawai-pegawai KPK itu sendiri, utamanya orang-orang yang paling tidak upaya internal dulu ya. Ya, internal dulu. Ada mekanisme yang harus dibangun menurut saya agar supaya kita bisa melindungi secara maksimal ya. Adik-adik yang sedang melakukan perjuangan memberantas korupsi, penyidikan. Sebenarnya intinya itu, jadi harus ada mekanisme yang maksimal untuk memberikan perlindungan. Bung Emerson, saya membaca informasi bahwa Anda mengusulkan perlunya KPK membuat Guardian of KPK atau mungkin istilah lainnya unit khusus keamanan KPK. Bagaimana bentuknya itu? Ya, paling tidak begini, kalau sisi keamanan kan yang internal mereka hanya mengandalkan kayak semacam security, tenaga keamanan gitu ya. Tapi itu hanya mengamankan gedung sekeliling KPK saya. Tapi siapa yang mengamankan penyidik? Itu kan masih bergantung kepada institusi penegak hukum yang lain. Kemudian juga kalau misalnya ada teror dan sebagaimana teror terhadap penyidik, penyelesaiannya seperti apa itu nggak pernah tuntas. Nah tadi sampaikan juga oleh Bang Abraham. Di luar penyidik KPK, mungkin kita masih ingat kasus Tama S. Langkun, aktivis ICW 2010. Benar. Pernah dikunjungi presiden ketika dianiaya oleh pelaku yang tak dikenal. Ada perintah presiden kepada Kapolri, Kapolri kepada Kapolda. Kasusnya juga tidak tuntas sampai saat ini. Di 2015. Tapi ditagih terus tidak itu? Kita tagih, hampir 2 tahun itu kita gencar menagih itu pasca Tama sembuh. Tapi jawabannya selalu tidak begitu menggembirakan, masih dalam proses gitu ya. Nah di 2015 ada penyidik Afif dari KPK, penyidik KPK yang juga diteror di rumahnya gitu. Air keras walaupun ini hanya bodi mobil ya, mobil atau ban mobil. Kemudian juga ada semacam bom rakitan waktu itu sempat muncul rame. Dan tidak juga terungkap siapa pelakunya. Nah, sulit tidak sih sebenarnya bagi polisi kita itu? Jadi
dari bayangan kita sebenarnya polisi kita kan sebenarnya cukup piawai itu untuk misalnya dalam kasus terorisme saja. Itu dia bisa mengidentifikasikan cepat, kemudian bahkan mengkelompokkan nih kelompok siapa A, B, C dan D begitu ya. Nah, teror terhadap KPK itu kan sebenarnya satu genre dengan teror terhadap teror yang dilakukan oleh terorisme gitu ya terhadap umat beragama gitu di Indonesia. Nah, harusnya bisa, tapi pertanyaannya kenapa tidak? Makanya tadi Bang Abraham bilang bahwa nampaknya negara tidak begitu kuat hadir, komitmen tidak terlalu kuat untuk misalnya memberikan dukungan. Makanya salah satu tawarannya adalah semacam bikin unit keamanan khusus di KPK. Kita mengadopsi model seperti tim SWAT-nya kepolisian di Amerika gitu. Jadi ketika ada proses-proses misalnya ancaman, dia bisa melakukan proses proteksi. Nah, ketika ada teror-teror, dia bisa mengusut walaupun nanti di ujungnya setelah terungkap dilaporkan berkoordinasi dengan pihak lain, tapi itu lebih cepat. Nah, kekhawatiran di banyak pihak adalah kalau misalnya KPK menangani kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dan kemudian dikawal oleh aparat penegak hukum, itu juga menimbulkan ketidakpercayaan gitu. Jadi penyidiknya juga agak ragu-ragu nih. Loyalitasnya Guardian of KPK-nya nanti kalau misalnya dibentuk itu kepada siapa begitu ya? Ya kan, maksudnya seperti itu. Betul. Kan? Nah, kalau yang sekarang kan, penyidik KPK aja ada 2 nih. Penyidik dari KPK, penyidik yang diperbantukan, penyidik yang berasal dari institusi penegak hukum yang lain. Ada kekhawatiran dari masyarakat soal loyalitas ganda. Sebenarnya lo tunjuk kepada pimpinan KPK atau pimpinan KPK dan juga institusi asal begitu ya. Nah, makanya dengan dibentuknya Guardian of KPK atau misalnya unit khusus KPK ini untuk menghindari tadi ada independensi di dalam proses-proses pengamanan. Jadi maksudnya mereka tidak berasal dari kepolisian atau itu di luar itu kan sekarang banyak nih tenaga-tenaga pengamanan privat gitu ya, swasta yang bisa sebenarnya diandalkan misalnya untuk proses-proses pengawalan, pengamanan, kemudian antisipasi soal teror. Nah, ini yang sebenarnya bisa dilakukan oleh KPK. Jadi tidak sekedar merekrut tenaga penyidik untuk keamanan gedung saja, tapi juga merekrut misalnya tenaga-tenaga di luar penegak hukum untuk mengawal teman-teman penyidik KPK. Tapi kemampuannya akan bagaimana kalau misalnya bukan dari institusi yang terlatih seperti kepolisian atau militer misalnya? Itu kan sebenarnya bisa dilatih ya di beberapa bahkan karena yang melatih polisi juga atau militer juga misalnya. Ya, tapi paling tidak ketika dia selesai menjalani pelatihan di luar polisi dan polisi dan mungkin militer itu, dia loyalitasnya hanya tunggal kepada pimpinan KPK. Betul. Jadi ada institusi lain yang coba mengganggu intervensi titip menitip, itu pasti akan tereliminasi di situ. Anda setuju kira-kira dengan usul ini? Mungkin harus dikaji lebih jauh ya, kalau itu mungkin dikaji lebih jauh. Tapi menurut saya yang paling penting saat ini bagaimana teror-teror itu bisa diungkap. Kan kalau kita lihat kemarin Kapolda Metro Jaya sudah berjanji ya, Pak Tito juga sudah berjanji bahwa akan menyelesaikan kasus ini dengan tuntas dalam tempo yang tidak terlalu lama. Ini yang mungkin yang harus jadi concern kita untuk memberi support dan mengawasi lebih jauh bahwa sejauh mana kinerja tim yang dibentuk untuk menemukan pelaku itu sebenarnya. Kalau ternyata dalam perjalanannya ternyata tidak menghasilkan apa-apa, menurut hemat saya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kita harus membentuk satu tim. Tim independen, kayak apa namanya, saya nggak tahu apa namanya, tapi ada satu tim yang mungkin tugasnya itu bisa memberikan support kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih jauh. Kalau menurut saya. Jadi ini kita menunggu dulu berarti, tidak secara bersamaan saja dibentuk. Di sisi yang lain juga ada tawaran dari kelompok masyarakat sipil ya, bahwa ya nggak perlu menunggu proses penuntasan kasus oleh polisi, tapi bahkan TPF ini, tim pencari fakta ini mulai bekerja gitu. Jalan saat ini. Artinya apa? Kalau penyidikan yang dilakukan oleh polisi itu hanya mengungkap siapa pelakunya. Tapi apa motifnya itu kan dilakukan oleh tim pencari fakta. Dan kemudian juga rekomendasinya pasti juga tim pencari fakta. Nah, bicara soal novel ini kan kejadian yang berulang. Novel 5 kali dilakukan apa? Ada proses teror terhadap novel. Di luar itu mungkin kita masih ingat majalah Tempo pernah mengangkat kasus novel, SP2 novel, yang itu dianggap ternyata ketika di dalam lagi ada konflik internal yang itu juga mungkin harus juga dilihat apakah ini juga jadi salah satu bagian atau tidak. Tapi paling tidak tim pencari fakta atau TPF ini bisa memberikan semacam rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian yang berulang di masa yang akan datang. Baik. Ya, saya setuju dengan Emerson karena yang paling berbahaya sebenarnya pelemahan yang datang dari dalam. Internal. Itu yang paling berbahaya. Pelemahan dari internal itu yang paling
Anda melihat itu sudah terjadi di zaman Anda sendiri? Enggak, begini, kalau kita tidak hati-hati terhadap kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, maksud saya kebijakan-kebijakan pimpinan KPK, iya, itu bisa kita tafsirkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu sebenarnya berbau pelemahan. Ya. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pimpinan haruslah bisa lebih mewadahi ya kepentingan-kepentingan para pegawai-pegawai di dalam. Tadi disebutkan bahwa ada SP2. Saya kemarin sama Pak Busro datang ke KPK waktu mendengar diterbitkannya SP2 terhadap Novel. Kita dialog dengan wadah pegawai. Dan Pak Agus ada di situ, Ketua KPK. Nah, kita kasih masukan dia. Bahkan Pak Busro keras di situ. Sudahlah, cabut itu. Saya juga bilang harus dicabut. Mungkin di TV juga dilihatkan ada jumpa. Kita minta dicabut. Apapun alasannya. Dan syukur alhamdulillah mungkin pimpinan KPK ingin... Saat itu alasannya apa sih sebenarnya? Karena sempat bias di publik begitu. Karena sempat ada bantahan ini bukan soal usulan Novel yang... Ya, saya ingat saya keberatan Novel adalah pembentukan Satgasus gitu ya, Satgasus di internal penyidik KPK yang kemudian penunjukannya itu adalah ya apa? Mungkin berbau nepotisme ya. Jadi dia kebetulan direktur penyidikannya dari kepolisian, dia akan memilih polisi, bukan penyidik yang dari KPK. Nah, satu sisi mungkin harus dilihat soal kapasitasnya. Di sisi yang lain lagi-lagi tadi soal loyalitas itu menjadi penting. Jangan sampai muncul loyalitas ganda. Nah, kejadian-kejadian yang sebelum terjadi kriminalisasi, yang termasuk kriminalisasi Pak Abraham dan Pak BW, ini kan ketika KPK berhadapan dengan institusi penegak hukum, prosesnya kan menjadi sangat bias gitu ya. Dan kemudian juga KPK dianggap tidak terlalu punya kepercayaan diri yang sangat kuat karena lagi-lagi tadi jangan-jangan karena mereka juga khawatir sempat down untuk menangani kasus di internal institusi asal mereka. Gitu ya. Baik, lalu dari internal sendiri sebenarnya yang paling mengkhawatirkan selain kebijakan itu apa misalnya? Apakah memang penyidik? Karena kalau disebutkan kan penyidik berasal dari institusi penegak hukum yang lain. Ya sebenarnya begini. Kita tahu betul bahwa pegawai KPK itu berasal dari macam-macam institusi, ada dari kepolisian, kejaksaan, swasta, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang harus dipahami oleh orang-orang yang bergabung di KPK, bahwa ketika sudah menjadi pegawai KPK, dia harus melepaskan semua kepentingan-kepentingan dari institusi asalnya. Karena KPK itu sendiri mempunyai budaya organisasi sendiri, punya aturan tersendiri, punya kode etik sendiri yang harus menjadi rujukan dan dipatuhi. Kalau di KPK itu kita mengistilahkan zero tolerance. Zero tolerance. Ya, artinya apa? Sekecil apapun pelanggaran itu tidak bisa dimaklumi. Harus ada tindakan. Makanya menurut saya kenapa KPK sampai sekarang ini boleh dikatakan termasuk salah satu institusi negara yang paling bagus ya dalam pengelolaan manajemen organisasinya, kode etik dan lain sebagainya. Karena itu tadi budaya organisasinya begitu kuat dan menjadi rujukan institusi lain, jadi role model. Contoh begini, orang berasal dari institusi lain. Kalau tadinya orang ini nakal di institusi lainnya, ketika dia masuk di KPK, dia menjadi nggak nakal. Tapi ketika dia kembali lagi. Karena apa? Sistem yang dibangun KPK termasuk kode etik, budaya organisasi itu memang sistem yang tidak memungkinkan orang menjadi nakal. Jadi sistem itu dibangun sedemikian rupa sehingga orang nakal bergabung KPK itu menjadi orang baik. Nggak ada peluang dia menjadi nakal. Tapi yang ironis ketika dia keluar, kenapa orang itu bisa jadi nakal lagi? Itu memang Anda mengetahui sendiri, ada beberapa yang seperti itu. Kan? Ada beberapa itu. Tapi nggak perlu saya sebutkan, pasti Anda tahu. Kok tadinya waktu di KPK dia jadi baik, ketika kembali jadi nggak bagus. Oleh karena itu menurut saya ada dua sebenarnya kalau kita ingin kalau sistem yang bagus saja tidak ditunjang dengan dengan memperbaiki moralitas, integritas personal orang, susah juga menurut saya. Oke, baik, kita akan break sejenak ya Pak Abraham Samad dan juga Bang Emerson Junto. Kami akan segera kembali mengungkap ini karena selain serangan fisik terhadap pegawai-pegawai KPK, pimpinan KPK dan lain sebagainya, juga ada tekanan-tekanan politik mungkin saja lewat rencana revisi Undang-Undang KPK. Lalu sempat dikritisi juga tentang penandatanganan MOU antara tiga lembaga yang dinilai justru nanti bisa memperlambat kinerja KPK. Kami akan segera kembali mengulasnya sesaat lagi.
Menarik kita soroti kembali sosok Novel Baswedan. Kok dengan mudahnya berulang kali sosok penting di KPK ini sebagai penyidik senior yang memimpin penyidikan berbagai kasus besar mudah sekali untuk diserang. Kita mempertanyakan bagaimana kehadiran negara dalam hal ini. Mungkin Pak Abraham Samad bisa bercerita. Pak Abraham Samad pernah menjadi bosnya begitu ya dari Novel Baswedan. Sebenarnya sosok Novel Baswedan ini seperti apa sih? Apakah memang sangat kritis juga dengan pimpinan, sering memperjuangkan bahwa lebih baik KPK ini supaya lebih mandiri, penyidik-penyidiknya juga direkrut sendiri begitu ya? Ya. Tidak tergantung pada dua lembaga yang lain. Jadi begini, rata-rata penyidik di KPK itu punya integritas yang kuat ya, seperti Pak Novel. Kuat, integritas yang kuat dan lebih merepresentasikan mereka sebagai pejuang bukan sebagai pegawai. Ya, itu yang ingin saya katakan, bahwa rata-rata penyidik di KPK itu dia merepresentasikan dirinya sebagai pejuang, bukan orang pegawai yang punya dedikasi, bukan pegawai. Kan beda tuh. Kalau pegawai manut saja ya. Ya kalau pegawai itu manut saja, bekerja sesuai dengan apa yang ada dan setelah itu selesai. Jadi dan itulah yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi dulu jilid 3 kita rata-rata pimpinan selalu memberi pengarahan kepada pegawai bahwa Anda jangan berlaku seperti pegawai di sini, tapi Anda adalah pejuang-pejuang anti korupsi. Karena kalau Anda menganggap Anda pegawai KPK, maka dedikasinya akan berbeda, daya juangnya akan berbeda. Oleh karena itu, Novel dan para penyidik lain di KPK dan pegawai-pegawai lain itu memang punya dedikasi yang kuat, punya mental yang kuat dan punya integritas yang cukup baik. Oleh karena itulah menurut saya orang-orang seperti inilah yang tanda kutip mungkin ingin dibungkam oleh kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap pemberantasan korupsi, gitu ya? Terganggu. Sebenarnya intinya itu ingin membungkam ya. Tapi sekali lagi, Bung Indra, saya ingin katakan begini, bahwa jangan dengan teror, intimidasi, lantas kita jadi kehilangan nyali untuk memberantas korupsi. Tapi ini justru jadikan motivasi bahwa kita harus lebih berdaya lagi, lebih kuat lagi dalam memberantas korupsi. Karena kalau kita lemah, berarti teror ini berhasil menakut-nakuti kita. Saya tertarik ketika Anda tadi menyebutkan, karena Anda mantan pimpinan KPK, justru langsung mengatakan bahwa justru yang paling berbahaya itu adalah pelemahan KPK dari internal. Ini memang menghancurkan kekuatan manapun selalu dari internal begitu ketika terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Seperti mungkin kita tahu soal kuda Troya begitu kan. Tapi kalau yang sekarang terjadi, mungkin Anda masih komunikasi dengan teman-teman KPK di dalam. Apakah memang soal internal ini cukup signifikan terjadi infiltrasi dari luar? Mungkin Bung Emerson yang lebih tahu tuh, dia suka berkomunikasi sama pegawai-pegawai di dalam ya. Tapi sekali lagi, memang bahaya pelemahan yang paling berbahaya itu datang dari dalam. Ya, kalau dari luar, masyarakat akan berbondong-bondong membentengi KPK, membela, karena kelihatan tuh. Tapi kalau dari dalam, masyarakat kan nggak lihat. Nah itu sebenarnya intinya. Oleh karena itu sebenarnya yang harus kita waspadai bahwa pelemahan itu datang dari dalam. Dan saya ingin concern bahwa kalau kita ingin menghilangkan teror-teror ini, maka tidak ada jalan lain bahwa negara harus memberikan perlindungan yang maksimal. Bukan berarti sekarang nggak ada, Mas Indra. Sekarang ada perlindungan, tapi minimalis menurut saya. Oleh karena itu harus maksimal. Dan kemudian kedua, harus segera menemukan pelaku yang sebenarnya. Kenapa saya pakai kata yang sebenarnya? Karena saya takut nanti ada orang yang dikambing hitamkan. Oleh karena itu saya juga menghimbau teman-teman Pak Emerson ini hati-hati mendorong kasus ini. Maksud saya jangan sampai kalau kita salah, nanti ada orang yang dikorbankan. Tiba-tiba dihadirkan sebagai pelaku untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi seolah-olah perkara sudah selesai. Sudah selesai, itu juga yang harus kita waspadai kan. Jangan ada orang sampai korban. Ada kekhawatiran juga nanti yang akan diungkap selain kambing hitam tadi juga hanya pelaku lapangan. Ya itu makanya penting kita sebut keberadaan TPF, tim pencari fakta. Karena kalau hanya penyidikan, ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dialah pelakunya, dianggap selesai. Dan motifnya bisa dikembangkan, ya saya motif karena tidak suka dengan Novel, titik, selesai. Atau tidak suka dengan bisnis Pak Novel misalnya, atau istrinya. Itu sudah mulai muncul kan itu? Nah, itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Orang yang akan tanda kutip bisa dianggap dikorbankan, atau bahasa yang lain dipasang badan, tapi itu tidak menyelesaikan sebenarnya siapa aktor di balik itu. Di kasus Novel Baswedan kan kalau kita lihat tadi tambahan di luar konteks integritas, kapasitas, beberapa penyidik KPK kan punya tipikal yang
kalau supir bis dia nggak ada remnya, bablas aja, jadi tidak mengenal takut gitu ya. Dan itu harus sebenarnya. Betul. Nah di kasus Novel sendiri itu kan dia pernah nangani beberapa kasus yang menurut kita kakap gitu ya. Cek pelawat, Hambalang, kemudian kasus Bol, terakhir kasus IKTP yang itu simulator SIM ya? Simulator SIM waktu itu yang juga paling sangat keras gitu ya perlawanannya. Terakhir juga misalnya rekan yang gedut jenderal polisi walaupun Novel bukan salah satu tim penyidiknya. Tapi perlawanan itu muncul, teror itu muncul ketika institusi KPK menangani kasus-kasus kelas kakap. Artinya apa? Indikasi bahwa penyerangan ini berkaitan dengan penanganan kasus itu sangat mungkin terjadi, sangat kuat gitu ya. Nah, yang harus juga didorong adalah ya tadi kan nggak sekedar menangkap pelakunya, tapi menangkap siapa aktor di balik itu. Apa motif dia ingin melemahkan, mengganggu Novel Baswedan. Kalau yang kami baca bahwa sebenarnya kasus penyiraman air keras terhadap Novel ini sebenarnya pesan tuh. Sebenarnya kan kalau mau bahasa kasarnya, upaya misalnya mencelakai lebih ekstrim, bahkan sampai pembunuhan itu bisa aja dilakukan. Sangat mudah karena sangat sudah terpantau sudah sekali terpantau gitu. Tapi ini kan kayaknya memberikan shock terapi buat penyidik yang lain. Bos, mungkin sekarang pakai air keras dan mungkin penyidik barangkali besok bisa yang lebih ekstrim. Nah makanya kata kuncinya adalah penuntasan kasus ini. Kalau kasus ini tidak dituntaskan, kasus penyerangan terhadap Novel tidak dituntaskan, akan muncul penyerangan-penyerangan yang lain. Mereka akan berasumsikan, pengalaman yang sudah-sudah di 2015 kasus Tama sendiri juga nggak akan terungkap. Artinya kita hajar aja sekalian. Padahal itu Presiden sudah perintah juga kan waktu itu kan? Waktu itu Pak SBY sudah perintahkan. Pak SBY perintahkan Kapolri perintahkan Kapolda Metro Jaya, nggak selesai juga. Oke, baik. Sekarang kita coba menyoroti ya Bung Emerson. Kalau kita lihat, nah saya mencoba ini bisa dikoreksi juga. Jika melihat beberapa kali kejadian yang menimpa Novel ini kan diantaranya terjadi saat dia menangani kasus korupsi simulator SIM. Ya, kita ingat tuh saat itu bahkan dikepung ya. Iya, dikepung. Ketika mau melakukan penggeledahan, dia belum keluar, bahkan juga diancam dikriminalisasi. Lalu kemudian ketika KPK menetapkan status tersangka pada Komjen Budi Gunawan saat itu. Kita tahu juga Novel Baswedan saat itu dikriminalisasi. Lalu yang terakhir kalau sekarang ini terkesan rame-rame ada upaya Novel yang mencoba menolak penyidik itu datang dari kepolisian. Anda menggarisbawahi ini tidak? Ya, ini kan kalau asumsi bisa datang dari mana aja. Apakah karena konflik internal, apa penanganan kasus gitu. Tapi saya menduga bahwa ada upaya pembungkaman terhadap Novel, paling tidak kalau tidak sikap kritis dia terhadap internal KPK sendiri, atau kegigihan dia misalnya menuntaskan kasusnya, misalnya dari dekat ada IKTP misalnya gitu. Karena apa? Semangat mereka kan sebenarnya ingin mereduksi semangat dari para penyidik KPK untuk menuntaskan kasus misalnya IKTP yang paling besar. Atau misalnya kalau tidak berhasil menghentikan semua, tapi aktor-aktor tertentu. Agar misalnya tidak diproses ke proses penetapan tersangka paling tidak seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan saya ingin menyampaikan informasi 3 lembaga penegakan hukum yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam upaya pemberantasan korupsi yang diperbarui. Salah satu isi nota tersebut adalah mengharuskan salah satu lembaga untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan lembaga lain apabila akan melakukan penggeledahan atau pemanggilan terhadap anggota lembaga lain yang diduga terlibat tindak pidana. Permintaan atau pemberitahuan kepada pimpinan lembaga lain tidak berlaku apabila terjadi operasi tangkap tangan. Poin pemberitahuan terhadap pimpinan lembaga mengingatkan publik terhadap ketegangan yang kerap terjadi antara lembaga Polri dan KPK dalam melakukan penyidikan lintas lembaga. Nota kesepahaman ini sendiri dibuat untuk meningkatkan sinergi kerjasama dan koordinasi ketiga lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Beberapa hal yang disepakati menyangkut ruang lingkup sinergi penanganan permintaan data dan informasi serta pengembangan SDM ini. Kerjasama ini berlaku hingga 3 tahun ke depan. Kami selalu berkomunikasi dengan para pimpinan, sehingga ketika ada masalah-masalah yang melibatkan dua instansi, kita carikan jalan keluar yang terbaik melalui komunikasi. Saya pikir itu. Prinsip utamanya kami dari Polri tentu sangat ingin menjaga hubungan baik dengan KPK yang sudah bagus saat ini. Ya, kita tidak ingin ada konflik, tidak ingin. Kalau ada permasalahan, kita akan coba selesaikan melalui mekanisme dialog dan komunikasi. Ya, salah satu yang menjadi isi dari nota kesepahaman ini ada 15 poin, tapi kalau kita lihat
salah satu pasal yang sempat menjadi polemik begitu ya, adalah soal pasal 3 nomor 5, 6, dan 7. Kita lihat dulu ya datanya, grafiknya seperti apa. Baik, ada masalah teknis, tapi paling tidak begini sih, dari pasal 3 dalam MOU nomor 5 itu intinya adalah lembaga lain dari 3 lembaga ini mengajukan pemberitahuan begitu Pak Abraham Samad sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anggota lembaga lainnya. Misalnya kalau misalnya KPK mau memanggil salah satu anggota Polri harus memberitahukan kepada pimpinan Polri, ataupun kalau begitu juga di daerah. Menurut Anda ini sebuah kesepakatan atau kesepahaman yang bagus atau bagaimana bagi KPK? Tentang MOU ini mulai dari jilid pertama sampai 3 itu tetap ada ya. Cuman mungkin klausulnya agak berbeda dengan sekarang ya. Kalau koordinasi sih menurut saya itu penting ya, antara 3 lembaga. Tapi yang terpenting bahwa koordinasi yang terjadi bukanlah mensubordinasi antara satu lembaga dengan lembaga lain. Itu intinya. Jadi koordinasi boleh, kerjasama bagus, tapi jangan di antara lembaga itu saling mensubordinasi. Itu yang berbahaya menurut saya. Oke, kalau Bung Emerson sendiri, ada beberapa isu krusial kalau di nota kesepahaman Polri, KPK, dan Kejagung ya. Salah satu soal pemanggilan, kemudian yang kedua penyitaan, penggeledahan, memasuki ruangan, harus melakukan pemberitahuan terhadap pimpinan dari institusi ini. Kalau KPK menyebutkan ini bukan izin, jadi aman sebenarnya soal pemberitahuan. Nah, jadi kan kalau mungkin nggak sesederhana itu. Jadi ketika KPK ingin melakukan penggeledahan akan menjadi pertanyaan, mana pemberitahuannya? Kan menjadi pertanyaan juga adalah pemberitahuannya lisan atau tertulis. Nah, kalau misalnya si orang ini bilang, si orang yang menjaga itu atau penegak hukum yang sedang diperiksa bilang, saya belum dapat pemberitahuan, proses tidak terjadi. Nah, kalau mekanisme pemberitahuan ada isu soal birokrasi juga yang agak panjang, dan yang celakanya misalnya dalam konteks penanganan kasus korupsi, itu kan sangat mungkin misalnya sebelum pemberitahuan itu diberikan gitu ya, upaya-upaya menghilangkan barang bukti itu sangat mungkin terjadi. Dan ini yang kita sebut sebagai perlambatan pemberantasan korupsi, betul, bukan percepatan pemberantasan korupsi. Di zaman Pak Abraham Samad ada tidak sih nota kesepahaman yang isinya soal pemberitahuan kepada pimpinan lembaga lain kalau mau memeriksa? Saya sudah lupa ya, tapi menurut saya begini, intinya bahwa tidak boleh di antara ketiga lembaga ini saling mensubordinasi atau saling menghegemoni. Kan gitu ya, nggak boleh ada yang lebih di atas, ya, yang harus sinergi koordinasi boleh, tapi tidak boleh ada subordinasi. Iya, harus sejajar. Jadi nggak boleh ada harus dilaporkan dan dilaporkan gitu. Saya mau tambahkan sedikit, di zaman Pak Abraham ini tahun 2012 pernah ada MOU sebenarnya, MOU optimalisasi penanganan perkara pemberantasan korupsi antara 3 institusi, polisi, jaksa, dan KPK. Klausulnya cuma ada satu gitu ya, bahwa kalau salah satu institusi menangani perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum hanya pemberitahuan. Nah, ini ditambah itu penggeledahan, pemeriksaan, pemberitahuan menangani ini nih, kami menangani ini. Dan saya menduganya bahwa MOU ini adalah pengembangan dari surat keputusan Kapolri waktu itu. Iya. Yang untuk internal alasannya waktu itu untuk internal. Tapi kan tidak sekedar internal aja. Ketika KPK misalnya masuk memeriksa di institusi kepolisian, lagi-lagi tadi kalau nggak ada pemberitahuannya, nggak akan mungkin KPK bisa masuk. Jadi celah masuk aja. Nah, makanya jangan-jangan memang mengakomodir itu. Makanya kita menganggap bahwa upaya pelemahan itu kan mulai dari yang kasar maupun yang sangat halus. Nota kesepahaman kita anggap sebagai upaya pelemahan KPK, termasuk juga revisi undang-undang KPK. Tambahan lagi satu lagi, judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan cara-cara yang legal yang dimungkinkan, tapi paling tidak itu berupaya menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebelum kita ke revisi undang-undang KPK, judicial review itu yang sedang dilakukan sekarang atau udah lama? Jadi ada dari catatan ICO ada paling tidak ada 11 judicial review yang berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi, termasuk juga undang-undang KPK. Jadi intinya, Bung, MOU itu harusnya intinya saling menghargai ya. Saling menguatkan ya. Saling menghargai dan saling menguatkan. Maknanya tadi apa itu, misalnya yang lalu kita memberitahu bahwa kita sedang menangani kasus ini supaya institusi lain jangan masuk lagi. Intinya harusnya begitu, bukan justru yang tanda kutip sampai detail tadi soal penggeledahan itu menurut Anda akan memperlambat? Ya bisa diterjemahkan begitu menurut saya. Baik, kita akan coba lihat lagi begitu ya data yang sudah dimunculkan soal beberapa nota kesepahaman. Ini diambil dari pasal 3 nomor 5 tadi. Lebih tepatnya saya ingin tunjukkan kepada Anda
dalam hal salah satu pihak kita melakukan nggak ada pemanggilan begitu. terhadap Ini cuma personil pemberitahuan pihak aja. lainnya, Ini tambahan maka lagi. pihak yang melakukan pemanggilan tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipanggil. Ada selanjutnya? Ya, ini masih pasal 3 nomor 6. Dalam hal salah satu pihak melakukan pemeriksaan terhadap personil pihak lainnya, maka personil tersebut didampingi oleh fungsi hukum atau bantuan advokat para pihak dan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor para pihak. Ini, yang ini bagaimana menurut Anda? Ini yang juga dikritik banyak pihak ya. Kalau pemeriksaan di KPK untuk saksi misalnya, advokat nggak bisa masuk. Jadi orang menganggap bahwa nota kesepakatan ini menimbulkan diskriminasi. Kalau penegak hukum kok perlakuannya begitu khusus. Boleh, tapi begitu ya. kalau untuk orang sipil prosesnya agak kejam gitu ya. Bahwa pemeriksaan tidak boleh didampingi oleh advokat maupun misalnya tim biro hukum dari institusi yang lain seperti itu. Oke, ada pasal lainnya, coba sekalian kita baca. Ada pasal nomor 7 ya. Dalam hal salah satu pihak melakukan tindakan penggeledahan, penyitaan atau memasuki kantor pihak lainnya, maka pihak yang melakukan memberitahukan kepada pimpinan pihak yang menjadi objek dilakukannya tindakan tersebut kecuali tangkap tangan. Jadi penggeledahan, penyitaan atau memasuki kantor pihak lainnya, maka pihak yang melakukannya memberitahukan. Ini celah juga ini menurut Anda? Ya, beberapa dari analisis kita ini dianggap melampaui KUHAP. KUHAP itu tidak mengatur soal pemberitahuan kepada institusi lain. Artinya ini nota kesepahaman ini melebihi aturan main di undang-undang. Nah, saya membacanya begini, nota kesepahaman ini nampaknya ada rasa traumatik dari pimpinan KPK terhadap kejadian cicak buaya jilid yang 1, 2, dan 3. Nah, kesepahaman ini menghindari proses-proses itu, makanya dia begitu mengakomodir banyak masukan termasuk dari institusi Polri. Karena ketika proses itu terjadi dan dilakukan, isu soal cicak buaya jilid ke-4, ke-5 sangat mungkin terjadi. Makanya bungkusannya adalah MOU ini. Pak Abraham sempat membahas ini dengan pimpinan KPK sekarang tidak kira-kira? Dengan bersama Pak Busro tentu saja. Kemarin yang kita concern membahas masalah SP2 itu, karena kita mantan pimpinan memprotes juga diterbitkannya SP2 itu. Itu intinya yang kita bahas, karena itu yang menurut kita itu membahayakan soliditas di dalam. Kemudian kedua, itu juga membahayakan kinerja serta kegigihan orang untuk melakukan langkah-langkah progresif. Menurunkan mental itu ya. Itu yang justru yang paling penting yang perlu disoroti. Makanya kemarin kita minta kepada Ketua Pak Agus pada saat itu lewat wadah pegawai bahwa sebisa mungkin SP2 ini ditinjau kembali, kan gitu. Karena ini akan melemahkan kegigihan orang, semangat orang untuk memberantas korupsi. Baik, kita akan ulas lebih lanjut nanti kira-kira Pak Abraham Samad ini sebagai mantan pimpinan KPK, setuju tidak Pak soal revisi Undang-Undang KPK? Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, selain tadi kita sempat membahas tentang begitu kontroversialnya nota kesepahaman antara tiga lembaga KPK, Polri, dan Kejaksaan, dinilai ada pasal yang cukup kontroversial, begitu dikhawatirkan akan bisa menjadi celah memperlambat kerja KPK sebenarnya. Karena perlu ada pemberitahuan dalam memeriksa anggota dari dua lembaga lainnya begitu. Tapi selain itu juga yang menjadi kontroversial dalam soal tekanan politik untuk pelemahan KPK ini adalah rencana revisi Undang-Undang KPK yang sepertinya dari tahun ke tahun ini terus diusulkan, ditolak publik, berhenti sejenak, diusulkan lagi, ditolak publik, ditolak oleh publik, ditanyakan ke istana, ditunda. Bukan menolak, yang tegas menolak hanya publik. Kalau sekarang ini kan terlihat, tadi kita lihat wawancara wakil ketua DPR juga sepertinya melemparkan pemerintah ini bagaimana begitu. Pak Abraham Samad, kalau saya harus ditarik nih, bukan ditunda ya. Karena ada beberapa poin-poin menurut saya itu justru bukan menguatkan, tapi ada indikasi justru bisa memperlambat upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, menurut hemat saya, memang Undang-Undang KPK ini bukan kitab suci. Artinya apa? Memang setiap saat bisa diubah, bisa direvisi. Bisa jadi revisi. Nggak ada masalah menurut saya, tapi
kalau kita ingin merevisi undang-undang, sebuah undang-undang, haruslah hasil revisi itu lebih baik, lebih bagus, dan lebih memperkuat. Bukan memperlemah. Bukan memperlemah atau memperlambat. Kalau dia lebih memperkuat, maka bagi saya kita harus dorong revisi itu. Tapi kalau ternyata klausulnya, undang-undang yang ada di dalam itu memperlemah atau memperlambat, katakanlah kakinya tinggal satu, ya ngapain direvisi? Jangan ditunda, ditarik aja sekali. Menurut Anda poin-poin yang memperlemah yang sepengetahuan Anda apa, Pak Abram? Ya banyak lah. Misalnya sistem harus melapor. Ya, penyadapan harus minta izin Ketua Pengadilan Negeri, atau Dewan Pengawas ya. Kemudian ada yang namanya Dewan Pengawas, Dewan Eksekutif. Kalau kita merujuk kepada teori sistem organisasi lembaga independen, itu bertentangan. Dalam sebuah institusi, dalam satu lembaga ada dua kepemimpinan. Jadi itu bertentangan. Itu bertentangan dan itu menjadi celah Karena Dewan Pengawas kan berarti ada ketuanya. Itu bertentangan menurut saya. Ya, yang di luar substansi ada banyak hal. Misalnya tadi penyadapan harus izin, kemudian waktu itu bahkan kewenangan penuntutan mau dipangkas. Jadi teman-teman DPR itu lebih senang KPK itu namanya Komisi Pencegahan Korupsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi atau Penindakan Perkara Korupsi gitu ya. Karena ya lagi-lagi tadi substansinya bermasalah, kemudian yang kedua pembahasnya juga bermasalah. Kita tahu bahwa KPK paling tidak menangkap 86 politisi, sebagian besar adalah anggota DPR. Jadi secara logika agak sulit kita bayangkan mereka ingin memperkuat KPK padahal mereka merasa terganggu dengan KPK. Di luar substansi dan juga soal siapa pembahasnya, secara prosedural kalau mau bikin revisi membuat satu undang-undang harus ada naskah akademiknya. Sampai saat ini nggak ada naskah akademiknya, Pak. Jadi apa reasonnya? Kenapa harus perlu ada revisi undang-undang KPK? Itu nggak pernah muncul gitu. Nggak pernah ada argumen yang sangat kuat. Makanya kita sendiri bukan tunda sebenarnya, seperti Pak Abraham Samad bilang. Yang kita minta adalah tarik dalam prolegnas 2014-2019. Karena kalau ditarik, peluang-peluang untuk coba-coba mengganggu lewat pembahasan, memunculkan lagi dalam prolegnas, itu nggak akan mungkin terjadi. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin hanya tunda. Jadi kita anggap ini sebagai bom waktu. Sewaktu-waktu bisa dibahas. Kalau misalnya DPR nggak suka sama KPK, kenapa kira-kira Presiden lebih memilih kata-kata menunda? Saya menangkapnya begini. Presiden kan sebenarnya di dalam struktur kepemerintahan Jokowi itu kan tidak tunggal eksekutif. Artinya sebenarnya ada banyak kepentingan partai politik di situ, gitu ya. Partai politik pendukung presiden, kemudian soal kepentingan ketua umum partai politik pendukung Pak Jokowi itu juga tidak bisa dinafikan. Dia dalam dua tekanan, satu pingin dorong, satu pingin nolak. Pak Jokowi mengambil jalan tengah, tunda, bukan menarik dalam prolegnas. Itu yang juga kita sesalkan dari keputusan Pak Jokowi. Dan sekarang kesan muncul terus sosialisasi. Ya, sosialisasi yang menurut kita dipaksakan karena bahasa mereka adalah urgensi revisi Undang-Undang KPK, bukan mencari jalan keluar soal apa yang terjadi dengan KPK saat ini. Gitu. Baik, kita lihat poin-poin apa saja yang menjadi perhatian publik sehingga kemudian rencana revisi Undang-Undang KPK ini terus ditolak oleh publik. Berikut ini. Ya, salah satunya adalah pembentukan Dewan Pengawas tertuang dalam pasal 37A hingga pasal 37F. Lalu ada penyadapan yang tercantum dalam pasal 12A hingga pasal 12E. Mungkin nanti bisa dieksplorasi soal penyadapan itu ya. Kemudian surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Nah, ini yang sering kemudian muncul ya. Dan penuntutan ketentuan itu termaktub dalam pasal 40. Perekrutan penyelidik dan penyidik KPK, baik ini dibahas dalam pasal 43 dan pasal 45B. Baik, itu beberapa poin-poin revisi ya, tapi mungkin bisa dijelaskan. Kalau penyadapan, kalau tidak salah penyadapannya itu boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan. Proses penyadapan kalau yang mau digagas teman-teman DPR itu setelah proses penyidikan. Jadi yang dilakukan oleh KPK, penyelidikan pun sebenarnya bisa dilakukan proses penyadapan gitu. Nah, ini salah satu kelemahannya. Oke. Baik, Pak Abraham Samad sebagai penutup, apa pesan Anda terhadap upaya pelemahan KPK yang terus berjalan bergulir sampai saat ini? Kalau kita melihat salah satunya nawacita dari Presiden Joko Widodo sekarang ini kan disebutkan bahwa negara harus hadir memberantas korupsi di sana. Ya, saya ingin menghimbau aja kepada seluruh masyarakat dan teman-teman saya di KPK bahwa kita tidak boleh gentar ya. Tidak boleh takut dengan adanya intimidasi dan teror.
Tetapi justru sebaliknya, teror serta intimidasi ini menjadikan kita punya kekuatan baru untuk terus berjuang melawan korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bedakan. Kalau tadi dikatakan bahwa yang kita harus bangun adalah sistem pencegahan, maka itu salah. Karena kalau menurut teori-teori besar tentang pemberantasan korupsi, kita harus melihat dulu. Kalau jadi sebuah negara tidak boleh dibandingkan dengan negara-negara lain. Tidak bisa apple-to-apple langsung ya. Dalam cara pemberantasan. Kalau di sebuah negara tingkat korupsinya tinggi, maka yang harus diutamakan adalah penindakan. Tapi kalau di sebuah negara yang tingkat korupsinya di bawah, itu yang dikedepankan pencegahan. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Karena ini seringkali muncul pencegahan itu datang dari begini, para politisi ya. Penindakan yang represif itu menjadi bagian daripada pencegahan. Karena kalau kita betul-betul melakukan penindakan yang bagus, maka itu akan menimbulkan deterrent effect bagi orangnya. Orang akan takut melakukan korupsi gitu. Oke, sama bagaimana dengan ini Pak? Bagaimana agar menjaga soliditas KPK di dalam, kalau disebutkan tadi ternyata pelemahan bisa terjadi di dalam. Bagaimana, apa kemudian nanti bisa saling mencurigai ataukah saling mengawasinya yang sehat seperti apa? Tidak ada lawan atau infiltrasi dari luar yang masuk ke dalam, tapi tetap soliditas ini terjaga dengan baik. Pertama, patuhi aja budaya organisasi yang ada di dalam. Kemudian patuhi kode etik yang ada di dalam. Ketiga, patuhi SOP yang sudah disepakati bersama. Kalau tiga ini kita sudah patuhi, konsisten menjalankan, saya pikir soliditas itu tetap bisa terjaga dan kita bisa minimalisir infiltrasi yang bisa datang dari luar. Baik, hanya ada satu kata dalam upaya pelemahan KPK yaitu lawan. Terima kasih Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Bung Emerson Yunto, terima kasih telah mengulas pada malam hari ini. Selamat malam.